Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Ibrahim dengan NIM 2014-2019-2 dari kelas perbankan syariah kelas 4E. Baiklah, saya di sini akan mereview mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Pada era modern, semua bidang kegiatan pemerintah ataupun swasta dituntut untuk memberi pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan tepat. Semua itu disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang membantu manusia untuk mempercepat proses, mengurangi tingkat kesalahan, mengelola data, dan menghasilkan informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah dalam segi pengelola sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam sebuah organisasi publik ataupun swasta. Pengelola sistem informasi manajemen berbasis komputer sangatlah penting untuk menunjang kegiatan-kegiatan organisasi. Namun, berkembangnya teknologi tersebut tidak diimbangi pengetahuan masyarakat tentang penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer dengan benar. Hal ini karena adanya hambatan dari birokrasi, mulai dari undang-undang, kebijaksanaan pemerintahan pusat atau daerah sampai dengan organisasi, dan kata-kata yang tidak mudah untuk diubah ataupun disempurnakan, serta keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendorong investasi. Konsep dasar sistem informasi manajemen di sini yang pertama, makna sistem informasi manajemen secara etimologis. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang mempunyai arti A. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. B. Hubungan yang berlangsung di antara satuan. Atau komponen secara teratur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai A. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. B. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. C. Metode. Para ahli memberikan definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkoreksi, berinteraksi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan untuk melebihi jika subsistem bekerja sendiri-sendiri. Kesatuan untuk melebihkan jika subsistem bekerja sendiri-sendiri. Giganto pada 2005 mengumumkan bahwa sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, firmware, prosedur, dan atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Selanjutnya, definisi sistem informasi sebagaimana disebutkan Agung Mulyanto dengan mengutip pendapat para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari James Alter. Beliau berkata, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Dan di sini ada dari Bodnar dan Hopwood, ada dan Gellins, Oram, dan Wiggins.
dari Turban, Mitchell, dan Water, dan yang lain-lain. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem yang terdiri atas kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan firmware, yang memperoleh informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan yang tertentu dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu yaitu Atmo Sudirjo menyebabkan bahwa sistem informasi adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek, unsur, atau komponen yang tertata kaitan dan tertata hubungan suatu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan pemrosesan atau pengelolaan tertentu. Walaupun tidak dapat konsensus tunggal, secara umum sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi manajemen serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem karena berita prinsip sistem tersebar dalam berbagai bentuk, dikumpulkan, disimpan, serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu informasi. Sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM menurut O'Brien (2003) adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung dari satu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Di sini ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Davis dan Alson menyebutkan 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang sistem informasi manajemen, yaitu 1. Proses manajemen seperti perencanaan, strategi, pengelolaan, fungsi, sistem informasi, dan seterusnya. Yang kedua, proses pengembangan seperti manajemen proyek, pengembangan sistem, dan seterusnya. 3. Konsep pengembangan seperti konsep sosio-teknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. 4. Representasi seperti sistem basis data, pengadaan program, dan seterusnya. Yang kelima, sistem aplikasi seperti hardware, manajemen, executive system, dan seterusnya. Tujuan sistem informasi manajemen ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi sistem informasi manajemen bisnis. 1. Mengenal teknologi informasi menurut informasi Information Association of America atau biasa disingkat dengan ITAA. Teknologi informasi adalah studi perencanaan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak, perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, penyimpanan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting karena banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk
mendukung kegiatan organisasi fungsi teknologi informasi, yaitu 1. Peningkatan kompetensi dari tugas manajemen, memberi pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, memberi waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat, pemahaman perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat sehingga memungkinkan penerapan cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi. Dalam kehidupan kita saat ini, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini ialah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Selanjutnya untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sistem informasi manajemen yang baik mampu menyebabkan bahaya yang manfaat yang akan diperoleh, artinya menghemat biaya, meningkatkan pendapat, serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi dan berpengalaman, dan memerlukan partisipasi dari para manajemen organisasi. Hal ini karena banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen disebabkan oleh kurangnya organisasi yang wajar. Yang kedua, kurangnya perencanaan yang memadai. Yang ketiga, kurangnya personel yang andal. Yang keempat, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan motivasi seluruh profesional yang terlibat. Dalam sebuah sistem informasi manajemen, komputer bukan persyaratan mutlak secara teoritis, tetapi dalam praktis, sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan komputer. Sistem informasi manajemen harus dijalani secara teliti agar mampu melayani tugas utama. Sistem informasi manajemen bertujuan memenuhi kebutuhan informasi semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasi perusahaan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi sebagai pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Sistem informasi manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, dan keluaran bentuk matematika. Para manajer di semua wilayah dapat menerima keluaran ini, yang sebagian besar dihasilkan dari gabungan data sistem informasi akuntansi atau SIA yang ada. Peranan teknologi media massa dalam era komunikasi global. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi kadang-kadang sangat sulit untuk diikuti. Arah pengembangannya semakin jelas menuju komputer dan mesin. Komponen komunikasi termasuk di dalamnya satelit dan televisi. Pada awalnya, teknologi komputer dan teknologi komunikasi berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, kedua komponen ini menjadi satu, sehingga terjadilah era yang seakan-akan perkembangan sudah tidak bisa dibendung lagi. Pada suatu sisi, perkembangan ini mempermudah hubungan antar manusia, tetapi pada sisi lain, perubahan tersebut menimbulkan dimensi perubahan yang berakibat pada perubahan struktur kelembagaan masyarakat dan perilaku serta pandangan budaya.
Salah satu penyebab utama terjadinya era global yang datang lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah perkembangan pesat telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang ada pada zaman dahulu memerlukan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia. Saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Secara mikro, ada hal yang cukup menarik untuk dipelajari, yaitu cara evaluasi perkembangan teknologi informasi yang ada secara signifikasi mempengaruhi persaingan antar perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Secara garis besar, ada 4 periode perkembangan sistem informasi yang dimulai dari penemuan komputer hingga saat ini. Keempat era tersebut terjadi tidak hanya sedemikian pesat, tetapi juga didukung oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. Ini adalah contoh perkembangan pesatnya. Di era pertama 1970 dan di era yang kedua yaitu pada tahun 1980 dan di era ketiga pada tahun 1990. Nah, di sini B era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika minim komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak perusahaan yang memanfaatkan untuk keperluan pengelolaan data atau data processing. Pemakaian data masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisien karena mempergunakan komputer untuk pekerjaan tertentu jauh lebih efisien atau dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan memperkenalkan berpuluh-puluh SDM untuk hal serupa. Pada era tersebut, sebuah terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Kebanyakan dari perusahaan besar secara tidak langsung memonopoli pasar-pasar tertentu karena belum ada pesaing yang berat. Hampir semua perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur atau listrik dan telekomunikasi dan perkembangan pada saat ini membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasi sehari-hari. Keperluan organisasi yang paling banyak menyimak waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Nah, di atas ini gambar data regulated project processing metodologi organisasi efisien dari James Chess et al. 1992. Era teknologi informasi, kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Pada awal tahun 1970-an, teknologi personal komputer atau disebut dengan PC mulai diperkenalkan sebagai alternatif pergantian mini komputer. Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisien, tapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Tidak seperti halnya pada era komputerisasi, yakni komputer hanya menjadi milik pribadi, divisi elektronik data processing atau disebut EPD perusahaan. Pada era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer seperti untuk mengelola database, spreadsheet ataupun data processing. End user computing. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan
kompetitif bagi perusahaan terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Nah, di atas ini gambar Force of Philosophy. Dan ini Administrative Framework. Dan ini Primai atau target, dan ini Jurisdiction atau Purpose. Tidak seperti pada kedua era sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur teknologi. Pada era manajemen perubahan ini, perusahaan-perusahaan lebih ditekankan sistem informasi, yaitu menjadikan komputer dan teknologi informasi sebagai komponen dari sistem adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Tidak heran bahwa pada era tahun 1980-an sampai dengan awal tahun 1990-an terlihat banyak perusahaan yang melakukan bisnis proses regenerasi BPR, restrukturisasi, implementasi ISO 9000, implementasi TQM, investasi dan pemakaian sistem informasi korporat dan sebagainya. Dan ini adalah era global informasi. Yang pertama Focus of Philosophy, yang kedua Administrative Framework, ketiga Primai, yang keempat Intrusion. Efek global informasi. Sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi, komputer, dan komunikasi sedemikian pesatnya. Jika digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial ketika sebuah seminar informasional mengenai internal selenggaraan di San Francisco pada tahun 1996. Para praktis teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Sistem informasi manajemen. Sektor perbankan. Bank Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.